Salomo juga mendirikan istana untuk tempat tinggalnya yang dibangun selama 13 tahun. Salomo memperlengkapi bait suci dengan berbagai perkakas dari tembaga dan emas. Setelah bait suci selesai, imam-imam meletakkan tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, maka awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Salomo berdoa menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan Allah Israel. Ia berdoa agar ketika bangsa Israel memohon kepada Tuhan dengan mendatangi atau berkiblat pada bait suci, Tuhan akan selalu berkenan untuk mendengarkannya. Salomo memberkati seluruh bangsa Israel lalu mempersembahkan korban bagi Tuhan sebagai tanda pentahbisan dan perayaan selesainya bait suci. Ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, lalu mengunjunginya dengan membawa banyak pemberian. Ratu Syeba sangat kagum dengan hikmat yang dimiliki Salomo. Ketika pulang, Ratu Syeba juga menerima banyak pemberian dari Salomo. Raja Salomo jatuh cinta pada banyak perempuan asing. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Akhirnya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan sangat marah dan sebagai hukumannya, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua dan memberikan separuhnya kepada orang lain. Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo dari bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tuhan juga membangkitkan Yerobeam bin Nebat, seorang pegawai Salomo yang akan menerima separuh kerajaan, sesuai nubuat Nabi Ahiya. Akhirnya Salomo mati setelah memerintah selama 40 tahun. Anak Salomo yang bernama Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo. Setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, ia menolak meringankan beban pekerjaan rakyat, sehingga 10 suku Israel yang dipimpin Yerobeam memisahkan diri. Hal ini memang sudah diatur Tuhan karena dosa Salomo. Akhirnya Israel terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, terdiri dari dua suku, Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan orang Lewi dan para imam yang disingkirkan oleh Yerobeam. Yang kedua, kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, terdiri dari 10 suku Israel sisanya. Yerobeam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia membuat berhala lembu emas, tempat ibadah sendiri, tata ibadah sendiri, hari raya sendiri, dan mengangkat imam sendiri. Tuhan memerintahkan abdi Allah dari Yehuda untuk memperingatkan Yerobeam, tetapi Yerobeam tetap menolak untuk bertobat.